Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Kita masih diberi kesehatan, keafiatan, kita masih diberi kehidupan, dan kita masih dijaga di atas Islam dan iman. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa disebutkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis, tulisan Ibnul Jauzi. Kita sampai pada talbis iblis terhadap kaum sufi. Di antaranya adalah sikap mereka yang meninggalkan al-mal atau harta, dan menunjukkan seolah-olah mereka sampai kepada puncak kezuhudan dengan meninggalkan harta benda sama sekali dan memandangnya rendah dan hina, ya, sehingga di antara mereka ada yang membuang-buang harta mereka atau menyia-nyiakan harta mereka. Nah, ini adalah satu sikap yang salah tentunya, ya, karena harta itu juga perkara yang mulia. Mengenai kemuliaan harta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat kedudukannya dan memerintahkan kita manusia agar menjaganya. Dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagai tonggak penyangga kehidupan manusia, ya, dan karena itu pula lah harta itu juga merupakan satu yang mulia, ya, satu yang mulia. Allah perintahkan untuk dijaga, tidak disia-siakan. Salah satu perkara yang Allah benci adalah idha'atul mal, membuang-buang, menyia-nyiakan harta, ya. Di antaranya adalah dinar dan dirham, itu harta, ya. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan kecintaan dan kesukaan manusia kepada harta. Itu adalah suatu yang normal, ya, karena kita punya hawa nafsu, maka kita ada keinginan untuk memiliki harta, ya, terutama untuk harta untuk menopang kehidupan kita sebagai penyokong kehidupan manusia, ya. Maka dari itu harta ini pun juga suatu yang harus dimuliakan. Maka nggak boleh kita membakar uang kita misalnya, ya, dengan alasan apapun. Misalnya dengan mengatakan ini kan uang saya mau bakar, saya mau koyak-koyak. Itu tidak bisa diterima karena manusia akan menganggapnya itu salah, ya. Bahkan di negara yang berdaulat, tindakan seperti itu bisa masuk penjara, diancam hukum pidana, ya, karena harta adalah satu yang mulia. Apalagi ya dikatakan emas itu logam mulia,
Ya, kenapa disebut logam mulia? Karena dia memiliki nilai yang membuat orang yang memilikinya juga bisa menjadi mulia. Dan kita diperintahkan untuk menjaganya dan tidak boleh menyia-nyiakannya. Idaatul mal itu termasuk perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, sebagai bentuk untuk menjaga harta dan tidak menyia-nyiakannya adalah larangan menyerahkan harta kepada orang yang belum sempurna akalnya. Contohnya anak yatim, kita mengelola harta anak yatim, tidak boleh diserahkan kepada anak yatim itu sehingga dia sampai kepada usia rusyd, di mana dia mampu dan cakap untuk mengelola harta itu dengan baik hingga tidak tersia-siakan. Ya, Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 5, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama." Dan janganlah kamu serahkan harta kamu, janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu. Itu harta mereka ya, milik mereka. Tapi jangan diserahkan, itu anak-anak yatim. Ya, sampai mereka mencapai usia rusyd. Ya, mampu untuk mengelola harta itu dengan baik. Allati ja'alallahu lakum qiyama, yang mana Allah jadikan harta itu sebagai pokok kehidupan, qiyam. Ya, sebagai tonggak ataupun tulang punggung kehidupan. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta atau menelantarkan harta, ya, sehingga masuk ke dalam kategori ya perbuatan mubazir, dan itu adalah perbuatan yang disukai oleh syaitan, yaitu mubazir, dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah pun melarang menyerahkan harta kepada orang yang tidak mengerti. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, yaitu sampai kepada usia rusyd, yaitu cakap memelihara harta, mengelola harta, maka serahkanlah harta itu kepada mereka. Ini harta anak yatim ya, yang ada di tangan kita, tidak boleh kita serahkan dalam kondisi dia tidak cakap untuk mengelolanya. Apalagi harta kita. Kita punya harta, jangan serahkan itu kepada orang yang safih, sufaha. Ya, tidak cakap mengelola harta, sehingga harta itu ya menjadi terbuang percuma. Maka kalau kita misalnya ingin bermuamalah ya kepada seseorang yang mana kita percayakan harta kita kepadanya, kita serahkan harta kita kepadanya, apalagi jumlahnya besar, baik itu dalam bentuk akad mudharabah ataupun yang lainnya, syarikah, maka jangan kita serahkan harta kita itu, kita titipkan, kita amanahkan harta kita itu kepada orang yang tidak ahli, orang yang tidak cakap, yang akhirnya ujung-ujungnya terjadilah pertengkaran, ya, harta itu hilang. Ya, ini termasuk tausidul amri ila ghairi ahlihi, menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Dan ini termasuk menyia-nyiakan amanah. Itu amanah harta yang ada di tangan kita. Maka sebelum kita menyerahkan harta kepada orang lain, harta kita ini ya, kepada orang lain, maka pastikan orang itu adalah orang yang cakap dan bisa mengelola harta itu dengan baik. Jangan serahkan kepada orang-orang safih. Itu orang-orang yang tidak mengerti, yang cenderung harta itu akan menjadi sia-sia, ya, ya, kita akan terbuang percuma tanpa faedah, ya. Nah, maka itu perkara yang dilarang, karena harta itu mulia, ya, harus dijaga dia, ya, supaya tidak tersia-siakan. Membuang-buangnya itu termasuk perkara mubazir yang disukai oleh syaitan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang menyia-nyiakan harta, yaitu idaatul mal, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, ya, ada 3 perkara yang dibenci oleh Allah. Salah satunya adalah idaatul mal, menyia-nyiakan harta.
Nabi juga bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Sa'ad ingin mewasiatkan hartanya kepada selain ahli warisnya, ya, maka Nabi berkata kepadanya, la antatruka warasataka aghniya'a khairun min antada'ahum alatan yatakaffafuna an-nasa. Sungguh kamu meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, ya, ada harta yang bisa diserahkan kepada mereka, ya, untuk menyambung hidup mereka, adalah lebih baik bagimu daripada kamu meninggalkan mereka dalam kondisi miskin ataupun dalam kondisi fakir, hingga mereka terpaksa karena fakirnya, melaratnya mereka terpaksa harus meminta-minta kepada orang lain. Yatakaffafuna an-nas, mereka minta-minta kepada orang lain untuk mencukupi kehidupan mereka. Maka itu dilarang menyerahkan ataupun memberikan wasiat lebih daripada sepertiga. Ya, wasiat itu sulus, sepertiga. Wasulusu katsir, kata Nabi. Sepertiga itu pun sudah banyak sebenarnya. Ya, nah demikian, ya, beberapa nas, ya, dari baik itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW yang berisi, ya, perintah untuk menjaga harta dengan baik, ya, tidak menyia-nyiakannya. Nabi juga pernah berkata, ya, tentang keutamaan dan kemuliaan harta, ma nafa'ani malun kamali Abi Bakar. Tidak ada harta yang memberi manfaat bagiku seperti harta Abu Bakar. Ya, maka kita harus, ya, perhatikan bagaimana kita membelanjakan harta kita. Hendaknya kita belanjakan untuk hal-hal yang jelas bermanfaat, sehingga tidak terkesan kita merendahkan dan meremehkannya. Kadang-kadang sebagian orang, ya, suka membuang-buang harta, meremehkannya. Mungkin karena harta itu mudah dia dapat. Ingat bahwa tidak setiap saat kita dimudahkan Allah untuk mendapat rezeki. Seperti hari ini mungkin, ya, ada mungkin waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mempersempitnya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah yang menahan dan Allah yang melapangkan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Maka ketika kita lapang, kita tidak boleh buang-buang hambur-hambur harta. Ya, sebagian orang menampilkan gaya hidup boros. Ya, belanja sana, belanja ini, kemudian kadang-kadang membeli perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu juga dia beli. Ya, dan ini terkesan dia meremehkan harta itu. Ya, seolah-olah harta saya nggak habis 7 turunan. Katanya seperti itu. Ya, bisa saja harta itu lenyap dari pandangan kita dalam sekejap. Ya, berapa banyak kita katakan orang-orang yang, ya, kaya raya, tapi tiba-tiba Allah bangkrutkan dia. Allah miskinkan dia. Jadilah dia orang yang melarat. Maka ketika harta itu di tangan kita, kita tidak boleh, ya, menghambur-hamburkannya sesuka kita. Ya, walaupun itu dalam pandangan kita, ya, harta kita, padahal itu cuma titipan belaka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah itu sikap yang, kita katakan berseberangan dengan orang-orang sufi ini. Mereka justru meninggalkan harta itu karena merasa mereka tidak perlu, mereka tidak butuh. Nah, inilah suatu yang menyalahi kenyataan sebenarnya. Siapa yang tidak butuh harta di dunia? Kita masih membutuhkannya. Ya, maka dari itu Nabi SAW, ya, menyuruh kita untuk berikhtiar, berusaha untuk mencari harta secara halal. Dan Allah juga perintahkan ketika kamu apabila salat telah selesai dikerjakan, fantasyiru fil ard. Fa idza qudiyatis salatu fantasyiru fil ard. Jika salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan untuk mencarinya.
bertebaran di muka bumi. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah ini luas, ya. Apa kata Nabi? Seandainya seorang itu membawa tali ke hutan, mengambil kayu bakar, dia jual, lalu dia dapatkan harta itu, sebagian dia untuk kepentingan dirinya, dan sebagian dia sedekahkan, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Ya, jadi ada anjuran kepada kita untuk mencari harta dengan cara yang halal. Bahwa itu tidak menafikan kezuhudan. Ya, kalau kita misalnya sibuk untuk mencari harta yang memang perlu kita cari untuk kebutuhan kita, itu tidak menafikan kezuhudan. Ya, nah demikian. Tidak mungkin ya kita menegakkan kehidupan kita tanpa harta itu. Alladzi ja'alallahu lakum qiyama, allati ja'alallahu lakum qiyama, yang telah Allah jadikan harta itu sebagai tulang punggung kehidupan kamu. Nah, kaum sufi ini ya justru menganggap harta itu sesuatu yang tidak perlu, bahkan mereka tinggalkan sama sekali. Dan apa yang terjadi? Mereka justru terpaksa harus meminta-minta, hidup dari belas kasih orang lain. Ya, nah ini tentunya membuat ya, orang itu hina. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Diriwayatkan dari Amr bin As, ia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepadaku untuk menyampaikan pesan. Apa pesannya? Ambillah pakaian dan senjatamu, lalu datanglah padaku. Maka aku pun mendatangi beliau, lalu beliau berkata, aku ingin mengutusmu untuk bisa memimpin pasukan hingga Allah menyelamatkanmu, memberimu rampasan perang, dan memberimu keinginan yang baik terhadap harta. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena harta, tapi karena kecintaan kepada Islam. Maka Nabi mengatakan, wahai Amr, sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Harta di tangan orang yang soleh. Kenapa? Karena harta di tangan orang yang soleh dapat digunakan untuk kebaikan dan manfaat yang luas. Dengan ilmu yang mereka miliki, mereka bisa menempatkannya di tempat yang selayaknya, sehingga harta itu bermanfaat bagi manusia, ya, bagi orang lain, bukan hanya bagi dirinya saja. Nah demikian. Maka Rasulullah SAW yang memberikan targhib kepada Amr bin As untuk bisa mendapatkan harta. Ya, apalagi harta itu di tangan orang yang soleh. Maka kebaikan harta itu akan semakin luas. Manfaat harta itu akan semakin besar. Ya. Nah, kemudian Ibnul Jauzi mengatakan, hadis-hadis ini dikeluarkan di dalam kitab-kitab sahih. Ya, yaitu hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis ini bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh kaum sufi, yang mengatakan bahwa memperbanyak harta itu ibarat tirai penutup dari cahaya Allah. Dan juga mereka menganggapnya itu sebagai suatu hukuman. Ya, sedangkan menyimpan harta itu berarti tidak bersikap tawakal, artinya menafikan tawakal. Ya, menyimpan dan menyimpan harta. Ya, mereka berpendapat ataupun memiliki pandangan orang yang menyimpan harta itu tidak tawakal atau menafikan tawakal. Ya, tidak diragukan lagi bahwa fitnah harta memang mengkhawatirkan. Ya, dan kita tahu itu Nabi SAW mengingatkan kita terhadap fitnah harta. Ya, seperti sabda Nabi, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu, walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya. Tapi aku khawatir dunia ini dibentangkan kepadamu, harta menumpuk di hadapanmu. Fitnah harta memang ada, tapi meninggalkan harta sama sekali itu bukan tindakan yang tepat, bukan tindakan yang benar, bukan sikap yang benar. Jadi mukmin
pertengahan antara sikap berlebihan terhadap harta dan sikap mengacuhkan terhadap harta, yaitu memiliki harta untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kebaikan, misalnya membantu orang. Maka Nabi tadi mengatakan sebaik-baik harta adalah harta yang ada di tangan orang yang soleh. Karena dia dapat menggunakan harta itu dengan sebaik-baiknya, ya, untuk kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan manusia ataupun orang lain. Nah, jadi ahlus sunnah ataupun seorang mukmin bersikap antara hal itu. Sikap menyia-nyiakan harta, boros, buang-buang harta, dan sikap antipati dan tidak peduli terhadap harta. Ya, dan cenderung ya menyingkirkannya dari kehidupannya, bahkan memusuhi dan menganggap itu adalah halangan, rintangan yang menghalanginya untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah tentunya kita tidak dapat beribadah tanpa harta. Haji itu perlu harta. Berhaji. Ya. Zakat tentunya ya tidak wajib kecuali orang yang punya harta. Dan banyak lagi ibadah-ibadah lain yang kaitannya juga dengan harta, bahkan jihad juga harus dengan harta. Ya. Maka dari itu orang-orang miskin, fakir di zaman Nabi, mereka ingin pergi jihad bersama Nabi, tapi mereka tidak punya apa-apa. Ya, tapi mereka menahan diri, tidak meminta-minta kepada manusia. Ya, jadi harta itu adalah sesuatu yang diperlukan, tidak hina secara mutlak. Ya, dan kita di dunia tidak bisa lepas ya dari kebutuhan terhadap harta. Dan kita perlu harta itu. Ya, salah satunya adalah untuk menyambung kehidupan kita. Yang kedua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat saja kita harus memakai perhiasan kita. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu ketika kamu datang ke masjid, yaitu pakaian yang layak. Kalau kita tidak punya harta sama sekali, lalu bagaimana kita bisa mengenakan pakaian yang terbaik untuk menghadiri masjid ataupun menghadiri sholat? Nah, demikian. Maka sikap berlebih-lebihan ini adalah suatu yang keliru. Ya, wallahu alam bisawab. Namun juga di sisi yang lain, ya kita tidak boleh lalai terhadap fitnah harta. Ya, jangan juga kita jatuh dalam sikap tomak. Ya, sehingga perhatian kita hanya tertuju kepada harta itu dan menghalangi kita dari zikrullah. Ya, Allah juga telah memperingatkan kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah fitnah. Itu ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu melalui harta, ujian harta. Ya, kita juga tidak boleh lengah dan lalai terhadap fitnah harta ini. Maka sikap yang tepat adalah di antara keduanya, sikap meremehkan ataupun cenderung menyingkirkannya dari kehidupan, dan sikap yang berlebihan dalam menguasainya, memilikinya, dan kecintaan kepadanya. Wallahu alam bisawab. Ya, maka fitnah harta itu memang perlu dikhawatirkan. Ya, nggak sedikit orang yang meninggalkannya karena takut akan terkena fitnah. Ya, banyak ya para salaf meninggalkannya harta itu karena takut akan terkena fitnahnya. Ya, lagi pula mengumpulkan harta melalui cara halal itu sulit dilakukan. Ya, ini dulu. Ini yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi belasan abad yang lalu. Ya, beliau mengatakan di sini, ya, lagi pula mengumpulkan harta melalui cara yang halal sulit dilakukan. Kalaulah zaman dulu yang tidak serumit ini, ya, itu sulit dilakukan untuk mencari harta yang halal, apalagi hari ini. Sehingga muncul ungkapan-ungkapan seperti cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ya, nah demikian. Ya.
selamatnya hati dari godaan harta hampir dibilang mustahil. Itu selamatnya hati dari fitnah harta, dari godaan harta, hampir dibilang ya mustahil. Artinya sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Karena manusia punya hawa nafsu dan hati itu condong untuk menyintainya. Ya, karena pagar neraka itu adalah perkara yang cocok dengan hawa nafsu. Ya, dan harta itu adalah godaan bagi hati. Ya, berapa banyak kita katakan orang-orang yang terjerumus ya ke dalam jurang jahanam karena masalah harta. Ya, dan sibuknya hati karena urusan terlalainya hati terhadap dari akhirat itu karena kecintaannya kepada harta. Ya, sehingga ia pun lalai terhadap urusan akhiratnya. Ya, maka fitnah harta perlu kita waspadai. Ya, perlu kita berhati-hati darinya. Namun, ya di sisi yang lain kita tidak boleh ya menyia-nyiakannya juga ataupun kita menganggap remeh atau rendah harta itu ya sehingga seolah-olah tidak punya nilai ya di dalam agama. Ya kita katakan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjaga harta. Ya. Namun Allah ingatkan juga kita supaya hati-hati terhadap fitnah harta. Innam amwalukum wa auladukum fitnah. Adapun berusaha untuk mendapatkan harta, apabila seorang berusaha hanya untuk mendapatkan bekal yang sekedarnya, ya, seadanya dari jalan yang halal, ini adalah suatu keharusan kata beliau. Itu harus bagi kita, wajib bagi kita untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, walaupun sedikit. Ya, karena memang itu pilihan yang sulit. Kalau kita cari harta yang halal, itu identiknya sedikit. Tapi kalau kita berani menabrak rambu-rambu syariat, mungkin dapat banyak. Ya, nyerempet-nyerempet hal-hal yang syubhat. Ya, awalnya syubhat, lama-lama menyerempet perkara yang haram. Ya, nah, jadi sulit untuk mendapatkan harta yang halal itu. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi, ya, bahwa sulit untuk dilakukan dan selamat dari godaan harta juga sulit. Selamatnya hati dari godaan harta juga hampir dibilang mustahil. Ya, karena harta membuat seorang itu lalai dari urusan akhiratnya. Maka ini perlu dikhawatirkan. Kita perlu khawatir terhadap fitnah harta. Dan Nabi khawatir terhadap umat beliau akan fitnah harta ini. Ya, nah sehingga Nabi mengatakan ya, akan membinasakan kamu sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Dan salah satu fitnah yang menimpa Bani Israel adalah fitnah harta selain fitnah wanita. Ya, nah demikian. Dan berusaha untuk mendapatkan harta, apabila seorang berusaha hanya untuk mendapatkan bekal yang sekedarnya dari jalan halal, ya itu adalah sesuatu yang harus dilakukannya. Artinya apa? Ketika kita keluar mencari harta, keluar rumah mencari harta, maka yang harus menjadi poin ya ataupun platform kita di dalam mencari harta itu adalah halal. Walaupun ya kita katakan hasilnya sedikit. Ya, biasanya seperti itu. Halal itu sama dengan sedikit ya, biasanya. Ya, kebanyakannya seperti itu. Ya. Banyak itu kadang-kadang harus pakai syubhat. Kalau enggak yang haram sekalian, ya. Maka pilihan yang sulit kadang-kadang di dalam hidup ini. Maka sekedarnya lah, ajmilu fit thalab kata Nabi. Ya, bersahajalah kamu di dalam mencari harta. Ya, nah demikian. Bersahajalah kamu di dalam mencari harta. Ya, tidak berlebih-lebihan sehingga kadang-kadang karena mencari harta itu seorang melalaikan kewajiban-kewajiban akhiratnya, lupa sholat, ya bahkan lupa perkara yang wajib dia tunaikan terhadap dirinya sendiri. Ya, lupa diri sendiri, ya, karena sibuk mencari harta tadi. Padahal itu adalah sesuatu
ya kita katakan perlu dia perhatikan, hak-hak yang perlu dia tunaikan, ya, hak Allah yaitu ibadah, dan hak dirinya yaitu dipenuhi segala kebutuhannya. Tapi karena mengejar harta, kadang-kadang orang itu lupa akan segalanya, ya. Nah, namun jika dia berniat mengumpulkan dan menumpuk harta dari jalan yang ya benar-benar halal, perlu diperhatikan terlebih dulu apa motivasinya. Kalau dia berniat untuk membanggakan harta, maka ini adalah suatu yang buruk, ya, niat yang salah, menyimpang. Sebaliknya, jika dia berniat untuk menjaga diri dan keluarganya serta menyimpan sebagian harta itu untuk hal-hal yang tidak terduga atau kondisi darurat, atau berniat memberi kelapangan kepada sesama saudaranya, atau berniat memberi kelapangan kepada orang yang membutuhkan, memberikan kecukupan kepada fakir miskin, dan berbuat baik kepada manusia, yaitu bersedekah, berinfak, ya, maka ya dia mendapatkan pahala atas niat baiknya. Ya, nah demikian. Jadi terpulang kepada motivasi kita. Niat kita mencari harta itu untuk apa? Apakah untuk berbangga-bangga dengan harta yang banyak? Ini membuat kita ujub, ya, membuat kita ujub terhadap harta itu, ya, atau kita mencarinya atau mengumpulkannya, ya, untuk kemaslahatan diri kita dan kemaslahatan keluarga kita, ya, menurut batas yang wajar dan cukup. Ya, kalau itu motivasinya, tentunya itu menjadi ibadah. Maka orang mengatakan, ya, mencari rezeki itu ibadah. Iya, mencari rezeki itu ibadah. Tapi tujuannya apa? Nawaitunya apa? Ya, maka kalau dia mencari harta itu yang halal dan tujuannya untuk ya mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, ya dia akan selamat dari fitnah harta itu. Tapi kalau tujuannya lain, ya, maka dia akan terkena fitnah harta itu. Dan berapa banyak orang-orang ataupun manusia-manusia yang bertumbangan karena fitnah harta. Maka kita harus waspada, ya, terhadap harta, dan juga kita ya membatasi diri. Mencari harta itu memang untuk kepentingan-kepentingan yang perlu, ya, di dalam hidup kita. Misalnya untuk kebutuhan diri, bahkan ya mungkin untuk sesuatu yang bisa mengangkat derajat kita di akhirat. Ya, seperti kita gunakan harta itu untuk membantu orang lain, untuk jalan-jalan kebaikan, ya, untuk maslahat yang lebih luas, ya, maka mencari harta untuk tujuan ini itu adalah sesuatu yang mulia. Ya tentunya, ya, dia harus batasi diri. Karena harta diperturutkan, nggak ada ujungnya. Misalnya seorang keluar rumah mencari harta dengan tujuan untuk membantu orang lain. Tentunya dia tidak berlebih-lebihan di dalam mencari harta itu. Sehingga kadang-kadang lupa waktu dan lain sebagainya. Ya, dia tidak merasa dibebani, suatu beban yang berat untuk dapat yang banyak dengan alasan ingin bantu orang. Sementara dirinya tidak terbantu, ya, dengan sikap seperti itu. Maka ini harus diperhatikan oleh para kita katakan pencari harta ataupun orang-orang yang mencari nafkah, rezeki. Ya, motivasi mencari rezeki itu apa? Ya, motivasinya apa? Ya, tujuannya apa? Kemudian platform yang kita pakai apa? Apakah untuk kaya atau untuk mencari yang halal? Karena kalau kita keluar rumah mencari harta, mencari rezeki, ya, platformnya itu adalah kaya, maka kita akan dipermainkan oleh syaitan. Kita akan menjadi budak harta. Kita akan menjadi budak dinar dan dirham seperti kata Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Jadi intinya harta itu juga mulia di dalam Islam. Ya, bukan kita katakan zat harta itu hina. Ya, tidak. Ya, harta itu adalah sesuatu yang mulia. Ya, salah satu
kelengkapan hidup yang Allah ciptakan untuk manusia. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Itulah dia harta yang Allah ciptakan untuk kamu, ya, untuk manusia, ya. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Tapi tidak boleh juga ya kita katakan menjadi fitnah karena ataupun menjadi korban karena fitnah harta itu. Ya, wallahu alam bissawab. Kita menjadi budak harta misalnya. Ya, atau kita justru menjadi penyembah harta, penyembah dinar dan dirham. Abdud dinar wa abdud darahim kata Nabi. Ya, hamba dinar dan dirham, hamba sutra, hamba dunia. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.